Berarti ini harusnya ada satu high ground dan satu lagi hero untuk Skylar. Grok Marsha. Yap, Grok Marsha dan Melissa mungkin nantinya bisa go away-nya menghalangi Buset. tabrakan Itu- dari Itu makin gimana? Circling Artinya Eagle. jaraknya ya makin semena-mena lagi itu jaraknya. Atau kalau mau ambil Melisanya biar nggak dilawan kan. Ini Melissa Melissa. sih. RRQ bakal pick Melissa karena kalau misalkan itu bisa melindungi dia dari Circling Eagle kan. Dan Melissa juga bagus untuk melawan komposisi team fight yang lagi dibangun sekarang. Tapi ternyata Irithel. Yurita, oke. Oke, Irithel lah yang diambil. Oke. Dua hero terakhir yang akan diamankan oleh Aura Fire. Ada Barat sih. Barat Matilda sih. Barat Matilda, Barat. pas ambil Melisanya, Untuk marksman-nya ya tinggal ya. Barat Matilda dan Melissa. Melissa. Iya, dia juga Atau Brody. Iya, Brody sih. Ada Brody. Brody atau Melissa oke. Ya, karena Karena- Melissa bisa defense dari Pakito sama Link. Dan Groknya juga mungkin bisa ketahan nggak dari wild charge dengan go away-nya. Kayaknya keangkat tapi abis itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk lagi ya, tapi Brody juga pilihan yang tidak buruk. Tidak buruk, oke. Tapi Ya. let's see pilihan dari Aura Fire. Yap, tapi Barat sih ya yang sudah tercium, tapi ternyata tidak. Brody dan- Minotaur Mino kembali lagi. Minotaur lagi. muncul. Dan juga Brody. Oke, Ini- mereka benar-benar bentar dulu Magical ini damage-nya less banget loh. Kurang banget loh ini. Ngandalin Brody ya. Iya. Iya, ini kurang banget damage sih kalau menurut aku. Mereka team fight kuat-kuat banget. Tapi dengan komposisi seperti ini mereka kuat team fight dengan kurangnya damage. Mereka sempat menang kemarin di match sebelumnya. Dan sekarang, Ini yang adanya dorong-dorong Yves. Brody banyak banget loh. iya. Iya. Ini ada dari Irithel juga, Pakito yang seremnya. Tapi ada Mino sih, jadi memang mungkin untuk komposisi dari Archie dalam mereka adalah hero-hero yang lumayan nabrak juga dengan adanya Link Pakito yang nantinya dengan adanya Minoan Fury ini bisa mengangkat hero-hero dari Archie Oke deh. Nih ini hero-hero dari apapun itu tadi udah nikmat banget ya Om ya. Yang satu full damage, yang Yang satu satu full defense. Yes. Oke, kalian yang tinggal pilih nih. Full defense atau full hierarchy. Kita mau dengar dulu nih. Bagaimana suara dari MPL Arena yang mungkin agak cukup hening untuk sekarang. Kita mau tes dulu suaranya Viva. Mana ini suaranya kurang kuat Viva. Masih lemas Viva. Oke deh Aura. Nah dari pojok sana kalau begitu MPL Arena. Mana tepuk tangannya. Oke, let's go. The game yang kelima. Penentuan siapa yang akan melanjutkan ke final upper bracket atau akan ada yang turun ke lower bracket. Yes, tinggal siapa di sini. Dan Kabuki menemani untuk high-nya untuk mendapatkan satu buah orange terlebih dahulu. Sedangkan serangan coba untuk dibangun oleh Vesagar bersama dengan Godiva. Jadi agak sedikit terhambat dari Albert karena dia harus bisa mengamankan juga purple buff. Oke. Dan sekarang dari segi junglingnya Hai cukup unggul ya dengan adanya pergerakan di sana. Udah level 2 juga, tapi Godiva yang mengganggu ke arah Albert belum cukup membuat Albert bisa terhalang. Masih bisa di-secure dengan begitu cepat dan masing-masing masih mencoba untuk mengamankan pose-nya. Ini nggak ada agresif yang terlalu gimana di early game. Walaupun kita lihat di sini ada Finn dengan Groknya dan juga Matilda. Yang kita tahu aggressionnya harusnya berasa banget sih. Yap, sementara itu untuk kali ini di area tengah Vesagra juga Godiva. Mereka sama-sama untuk jari saling covering. Ini udah bagus banget Hero of Fire. Hanya saja nantinya apabila ada team fight terjadi, kita hanya tinggal melihat bagaimana cara mereka nge-kiting. Bagaimana cara mereka nge-kiting untuk bisa mengeluarkan seluruh sound skill dari Arakiosi. Karena mereka memiliki durability yang tinggi. Setelah itu mereka bisa melakukan fight kembali. Betul, itu kemarin sempat dibawakan juga sama Aura Fire. Dan ini talent prediction by Axe. Dimana 2 untuk Aura Fire dan 4 untuk RRQ Hoshi. Tidak cukup berimbang kali ini. Ini gimana 4-2 ya? ya, 4-2 ya. 4-2. Kalau aku ngelihatnya ya dari Archie Host ini mereka lebih balance ya untuk sisi draftnya ya. Balance banget. Balance. Ini benar-benar draft yang sangat beresiko nih. Gue suka tantangan nih, tantangan. Kalau Aura Fire, benar. Kalau Aura Fire mereka lebih ke arah tantangan. Tantangan. Kemarin Kalau menang jauh banget. Kalau nanti menang jauh sama seperti yang Om kemarin lihat yang di saat mereka punya Angela, mereka punya ini, Iya. Om sendirian ke Fire. Itu emang bener-bener ini draftnya apa sih? Ya. Tantangan banget nih loh ini. Dibilang jelek? Enggak. Dibilang bagus? Draft macam apa ini? Gitu. Iya, unik kan. Tapi seru Unik. aja gitu ngeliat ngepredik ini kira-kira bisa menang gak ya gitu. Iya, tapi kita lihat gimana di arah atas sekarang udah terjadi 2 versus 2 dan Hyde
Sekarang udah punya minion Fury nantinya bisa menggebrakkan Land of Dawn. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Udah mulai di setup manja oleh teman-teman dari Aura Fire. Sepertinya tanpa adanya kontes, mengingat lihat dari Fluffy-nya juga udah mulai menjadi satu portal kali 24 jam yang menghalangi siapapun yang mau masuk ke area Lord Pit. Turtle. Itu Fluffy sampai nempelin Clay sampai banget sana ya. jauh sampai ya. sana banget, betul. Tapi Albert kali ini udah ke spot pula posisinya, langsung ditabrak dengan Cycling Eagle. Albert harus mengeluarkan Tempest of Flame, tapi gak banyak energi yang dia milikin. Bisakah dia bertahan dikit pakai SP-nya? Namun masih sempatkah dia pergi? Ada bertemu dengan tapi tidak. Soul Bloom-nya sempat mendapatkan Albert. Itu dia bulir-bulir manja. Bulir-bulir terbaik yang berhasil untuk menghilangkan Albert yang sedang bertengger di arah tembakan dan dari emblemnya nih Om. Yes, dari emblem sini movement speed udah pasti langsung di-secure. Udah Demon Slayer untuk Link dan juga untuk Mino di sini dengan hampir sama sebenarnya, tapi tidak full attack speed bagi Linknya. Dan dari kedua marksman-nya, yang pasti satunya killing spree, satunya bakal main untuk marksman dengan Electro Flash. Akan ada tambahan HP bagi Skylar. Karena butuh banget ya Skylar di sini dengan sprintnya dia dan pasif dari Irithel sendiri. Ini bakal dapat kalau memang full bar di bawah yang bisa dapatkan dari movement speed dari si Irithel. Oke, dan sekarang kembali pasif dan bakal ternetralisir lagi. Belum terlihat adanya agresivitas dari satu sama lain. Dan sekarang Kabuki sudah mengantongi Heptasis, mencoba untuk ngeplating ke arah balutan sinergi outer turretnya. Tapi itu pun yang dilakukan oleh Rarky Hoshi. Udah coba untuk sigap mengusir mundur dan dijemput lagi dari Godivanya. Oke, sekarang terlihat ada beberapa player yang memang bergerak sudah di bagian bawah. Hai, di tengah. Kalau ditumbuk sama Pakito kayak begitu langsung kayaknya masih bisa ditahan tadi ya. Dengan HP yang begitu tebal yang udah dia bikin. Tapi Purple Buff masih sempat diamankan. Skylar harus diberikan waktu terus-terusan. Kalau memang Rarky Hoshi mau memenangkan game ini dengan cukup cepat. Harus dikasih makan terus-terusan dari Skylar, harus dijagain pula. Tapi Finn berhasil diusir mundur. Facehugger-nya gagal untuk bisa menarik ke arah Skylar. Oke, dan satu buah Windtalker sudah dikantongi oleh Albert dan ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy A Series. Di mana Turtle yang kedua sekarang akan menjadi kontes bagi kedua tim. Udah mulai mencoba untuk di-reset lagi tapi Goddess Barrier-nya belum cukup. Dengan Excel Altar bakal coba untuk maju lagi. Tempest of Flame udah mulai dibuka dengan efek knock up lagi di arah belakang. Dengan ada Ventilation dan High berhasil untuk men-secure satu Turtle-nya dan bahkan Skylar berhasil untuk dihilangkan dari Rarky Hoshi. Finn bakal coba untuk dikejar lagi dari Finn. Mau kemana? Masih berhasil untuk ditumbangkan di tangan Fluffy. Gak bisa pulang. Terjadi adanya trade yang tidak cukup baik dari Rarky Hoshi. Waduh, R7 sendirian nih. R7 akankah dia bisa bertahan karena ditarik lagi ke bagian belakang, sedikit lagi HP tersisa. Berhasil dihancurkan dan satu. Tertarik ya di area mid akan segera dihancurkan oleh pemain dari Aura Fire dan bener aja dilompatin lagi. Mereka belum mau pulang. Mereka masih mau team fight. Wow, hai. Satu Retribution berhasil untuk mengantongi Little Wonder. Dan dia juga punya Motivation Roar yang dimana dia kayak bisa heal darahnya. Dia cukup mandiri juga. Iya, dan Motivation Roar tidak cuma memberikan efek heal. Ada attack speed juga. Attack speed yang juga diberikan oleh Motivation Roar. Dan dari item build-nya, full defense item untuk Mino. Dan akan mengarah ke Guardian Helm. Dia udah punya Dreadnought Armor bersama dengan Molten Essence dan Aura Fire. Mereka ini selalu melakukan team fight. 4-1 ditinggal untuk Golden-nya. Dan memang dari Golden sendiri Brody ini bisa ikut kalau posisi lagi aman. Yes, satu altar turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan dan Aura Fire sekarang cukup unggul dengan 4.600 net worth di menit menuju ke-6. 40. Ya. Ini dilompati kayak gitu, cuman Skylar-nya sekarang mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur lagi sebelum ada Cyclone Eye lagi tapi ditabrak dengan Cycling Eagle. Hanya saja mereka tidak punya follow up damage tambahan. Hai terlalu dalamkah? Tapi tidak ada lagi yang mau mendekat. Albert masih punya purple buff. Yap, ini tebel-tebel banget dari Aura Fire. Banget. Tinggal nunggu Skylar jadi. Tapi ingat, Skylar ini single target. Dan dari Irithel sendiri butuh 3 item dulu kan? Yap. Windtalker lah, Berserker Fury atau bahkan dengan Scarlet Phantom. Ini di depannya kan bakal ada High sama Fluffy. Tebel semuanya. Tebel semuanya, punya Cult Altar pula. Punya heal. Punya heal pula. Ini mau ditabrak, misalkan sekarang pun dia bisa dijemput ke belakang loh. Iya, ada Minions Fury. Iya. Ada area besar banget dari efek CC-nya. Jadi ya Rarky Hoshi mereka nggak boleh terlalu maksa gitu. Kecuali dari hanya bisa di burst wave. Dan itu bakal sulit banget. Nah itu dia konsil tadi dari keluarin. Tapi dari turtle-nya udah berhasil mereka aman 3 kali Om. 3 kali, 3 turtle untuk mereka. Nikmat banget. Aura
Mereka dengan mendapatkan 3 turtle. Ini kan rajin banget ya makan turtle. Kenyang, Orang ya? diskon 90%. Widih. Ini langsung dari Grab ya teman-teman ya. Jadi promonya langsung aja kalian gas. Kalian manfaatkan minuan Boris sekarang langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Pakito berhasil langsung dihancurkan. Bahkan ada tahun depan memori kali ini masuk. Tapi dibalaskan lagi dengan adanya wild charm. Mau bikin mana Skyline masih bisa selamat. Epic Crossbow udah mulai diaktifkan. Namun untuk kali ini dengan adanya pergerakan yang begitu banyak di bagian depan. Untuk Groknya tidak kuat lagi menahan damage yang terus-terusan dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Vulture dikeluarkan kena 3 orang tapi udah Cold Altar. Berhasil untuk membuat dari Aura Fire hanya kehilangan Kabuki saja. Menjadi threat yang lagi-lagi tidak cukup diuntungkan untuk RRQ karena 2 orang. Finn dan juga R7-nya menghilang. Dan sekarang RRQ baru mengantongi 1 poin eliminasi aja nih Om. Ya, dan apa yang membuat lebih sustain lagi Aura Fire? Mereka punya Matilda. Yep. Iya. Mereka dengan favor-nya, Matilda ini bisa kasih heal juga. Iya. Kasih shield, kasih heal, ada Mino. Ada heal lagi, double heal. Dan healernya di sini, ini bukan Estes yang main tengah ya, atau Angela juga, mungkin pasangan Matilda. Ini jungler. Yep. Yang berarti bahwa dia punya damage yang lebih besar, bisa ngasih efek slow, dan lebih cepat lagi dengan purple buff Buset. yang didapatkan. Nah lo, akankah ada satu yang berbicara untungnya? Ada tadi backupan yang diberikan oleh pemain dari Arkeosi lainnya. Selamat lah sudah untuk kali ini Fluffy. Fluffy lagi. Arsepet. Kenapa ingat ya XP laner Aura ya? Iya, Pak Pulung. Dan kita lihat di top lane dari Falling Star Moon mencoba kembali untuk menjalankan wave minionnya, dipisahin lagi menjadi sebuah distraksi. Dan sekarang Aura Fire cukup mengungguli game yang kelima dan bahkan kita lihat turret dari Aura Fire di sini tak tersentuh. Nah ini bukan unggul lagi sih. Iya, Ini udah mereka bener-bener dominasi. dominasi buat di 9 menit awal. Gap goldnya 5.000 udah ada di sana. Team fight-nya setiap kali lagi dilakukan Arkeosi, kita tidak pernah melihat mereka bisa menang team fight. Selalu bisa atau bahkan dipukul mundur lah. Ada pertukaran yang fair dari Aura Fire. Buset, Yep. Oracle pula kan udah kan di dalam Oracle. Esmeralda ya. Efek favor, ada lagi Oracle. Ada healnya Mino. Iya, healnya Mino. Ini gak kelar-kelar. Gak kelar, makanya terlihat kurang damage. Tapi mereka tebal banget dan butuh berapa source-nya untuk keluar. Ya itu makanya yang kita sebutkan tadi. Wow. Dia mereka hanya tinggal menanti aja untuk Arkeosi mengeluarkan seluruh skill yang mereka miliki. Baru nantinya mereka akan melakukan team fight balasan. Double kill sudah didapatkan pula oleh Kabuki untuk kali ini. Coba lihat Fluffy-nya. Pede banget sendirian di bagian depan karena belum cukup damage yang dihasilkan oleh pemain dari RRQ. Hingga membuat mereka begitu free untuk mengacak-acak. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mengumpulkan seluruh networknya agar jauh lebih optimal lagi. Gak adu damage, ya adu sustain. Dan inilah yang terlihat dari Aura Fire. Dengan adanya Aramis, Ini ya. ada 2 tank juga. Tim 3 mereka malah. sendiri bawa Oracle. Ini udah bagus banget. Iya. Semua orang bawa Oracle. Efeknya tambah 30%. Gak ada habisnya. Dan lihat Godiva juga udah punya dominance of ice loh. Ya, Domi Ice ada cooldown reduction. Iya. Dan yang dicari memang dari Aura Fire. Dan mereka selalu jalan. Tim fight 4 lawan 1, 4 lawan 2. Dan itu terjadi terus-terusan. Yang ditinggal sendirian. Ini hanya si Kabuki dari Brodinya. Iya. Dibiarin farming dulu. Dan damage dealt by Axe, Fluffy dengan Esmeralda. Tapi satu nyelip nih, Clay. Sisanya nih Aura Fire. Yap. Oke. Harusnya di menit segini ya, mungkin masih ada beberapa damage yang udah mulai berasa lagi nih dari pemain Arkeosi. Untuk bisa menahan lah. Ya butuh waktu pasti. Yap. Betul. Di sebelah levelingnya menang sekarang. Betul. Atributnya menang. Untuk dari sisi healing-healingan ya mereka punya efek vapor. Dari itemnya mereka udah punya beberapa Oracle yang bisa menambahkan regen SP lagi. Dari sisi durability-nya mereka punya lagi ke arah Faramis yang bisa menambahkan 1 bar SP full pula. Kurang apa lagi sekarang dari sisi durability yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka hanya tinggal menahan aja dan juga memancing pemain dari Arkeosi untuk mengeluarkan seluruh skillnya. Baru mereka balaskan. Yap, dan Lordnya yang pertama belum cukup untuk bisa menghancurkan base turret, tapi lihat Fluffy mencoba untuk menjadi garda terdepan untuk Aura Fire. Bahkan di sana dengan disambut lagi dengan adanya sebuah circle ingin dijemput ke arah belakang dengan guiding win-nya. Remote manipulation belum cukup untuk bisa menumbangkan siapa-siapa, tapi hanya mendefense saja. Karena base turretnya sekarang yang menjadi benteng terakhir untuk RRQ Hoshi. Dan Albert yang sedang melakukan adanya split push, bakal coba untuk di mirror, bakal coba untuk hadir di katkah, tapi ternyata tidak. Masih sempat untuk melakukan adanya recall. Benar. Dan team fight nih yang selalu memang dicari. Lihat bagaimana di Aura Fire mereka jalan berbarengan secara terus-menerus. Players Gold by OBS Gold, Kabuki. Yang memang ada privilege lah Iya. untuk farming terus-menerus. Oke. Ini dia mereka akan mulai memasukkan lagi seluruh wave minionnya agar bisa mendapatkan ke arah 1 base turret. Karena untuk membuat pergerakan dari Link berhenti sekarang. Setelah pure dari purple buff-nya aja diamanin terus-terusan. Tapi setidaknya Link masih punya beberapa energi untuk bisa membuat dia sampai ke apa yang dia tuju.
Entah contoh dengan adanya Taring di Langgani, coba lihat item-itemnya sendiri Om. Ya tadi itemnya mumpuni Brody, loh. ya Brody full damage, defense buat Mino, Esmeralda juga. Udah ini masih punya damage meskipun dia adalah defense item, Matilda juga defense, Faramis untuk attack. Oke. Ini ada apa ini di belakang Udah nih? mulai riuh-riuh ya. Udah mulai dari riuh nih ya. Di kedua belakangnya ada apa ini supporter ya? dari masing-masing tim. Dan sekarang dari keadaan yang unggul Aura Fire. Udah mulai terdengar suaranya pastinya untuk bisa menyemangati kembali Aura yang harus bangkit setelah tadi menelan dua kekalahan. Ya. Blade Armor juga buat Esmeralda, Oracle, Enchanted Talisman, Dominance Ice. Jadi super tanky banget plus di last item bisa ke arah dari Immortal. Aura Fire mereka bisa tetap untuk memaksakan adanya penggunaan dari tim. Nah ini nih, menit-menit segini nih udah. Udah. Esmeralda udah capek-capek banget, udah pasti ngacak-ngacak banget nih. Apalagi kalau emang untuk berhadapan dengan Pakito seperti itu, capek banget ngadepinnya. Ditempel Gak ya. kelar-kelar. No. Nih Minuan Puri di bagian tengah, di bagian area pelbabnya. Udah sudah dikeluarkan, ditabrak dengan Sakil Vin. Masih menahan wild card, tapi baru saja kita sebutkan, dia sudah mengeluarkan ultimate-nya. Ya Wah. dan itu yang dipancing oleh Aura Fire. Karena dari Lord-nya nyala. Gak ada wild chance untuk kontes di area dari Lord dan mudah banget untuk Aura Fire. Mereka akan langsung start Lord yang kedua. Apakah Link akan mau maju dan juga masuk untuk melakukan adu kontes sama-sama level 15 loh untuk sekarang? Waduh, tapi sepertinya sulit sih untuk melakukan adanya satu kontes. Dan yes, benar aja Aura Fire berhasil untuk men-secure Lord yang kedua tanpa adanya kontes sama sekali. Dan membuat Goldwing-nya makin jauh lagi dari orang Arkihoshi ketinggalan nih. 8.600. Ini sulit banget sih untuk dikejar dan sekarang tersisa 3 base turret. Di mana ini Lord in Henge yang bakal langsung nge-charge ke arah base turret yang berdiri. Yap. Ya. Dan ini berarti bahwa akan ada satu kerugian mungkin untuk Arkihoshi kehilangan base turret-nya. Untuk sementara waktu dari Link-nya, mungkin dari Albert ini harus banget untuk bisa melakukan split push. Dia harus bisa dorong dulu wave management-nya biar gak terlalu masuk secara berbarengan dari 3 lane yang bakal di-push Aura Fire. Masih punya purple buff ya Link sejauh ini. Itu setidaknya masih membantu mereka lah dari Arkihoshi untuk bisa tetap melakukan split push. Hanya saja dengan serangan seperti ini, akankah Link-nya harus pulang karena mereka butuh daya dobrak tambahan untuk menahan pemain-pemain dimiliki oleh Aura. Hanya saja Finn kali ini berhasil langsung dihancurkan Minuan Purinya. Udah langsung dikeluarkan tapi para bisa berhasil dihancurkan, berarti tidak akan ada lagi ke altar. Dan juga untuk kali ini Skyland yang mulai bergabung. Heavy crossbow-nya coba lihat, tidak ada follow up damage yang dimiliki lagi oleh pemain dari Aura Fire. Ini akan menjadi sebuah kecepatan begitu indah, tapi ternyata Minotaurnya bergabung. Belum lagi dari Fluffy-nya ditembakin oleh Agron Tartasi, tetap kuat banget. Kuat banget, 2 player tersisa bahkan dengan adanya Facehugger yang udah hadir. Bakal coba untuk memberikan adanya Cold Altar, tapi sepertinya belum cukup untuk bisa melakukan endgame. Dan Arkihoshi masih punya nafas dengan defensif yang luar biasa. Dan ini dia, damage dari Skylar yang diharap-harapkan udah mulai terasa. Yes, sudah mulai jadi juga item-item dari Skylar. Dan bisa nge-defense. Facehugger dengan Faramis 11 kali pick win rate juga bahkan ada di atas dari 60%, 64%. Untuk pastinya dan kill participation yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi otomatis kita selalu melihat orang ini berada di area dari team fight. Yap, oh tapi lihat di top lane. Dari Fluffy-nya coba untuk mendistraksi, memberikan sedikit presensinya. Dan belum cukup sepertinya. Hanya untuk memancing-mancing keributan. Dan sekarang kontes menuju ke arah purple buff. Udah mulai terlihat dengan adanya Hai yang menjadi garda terdepan kembali untuk Aura Fire. Belum berhasil, tapi satu retribution men-secure ke arah purple yang dimiliki oleh Albert. Buset dah Godiva ini ditabrak kah? Ada reload manipulation Godiva. No. Tidak ada cycling eagle di situ. Ataupun dengan recall altar hingga membuat Godiva bola ini harus menunggu terlebih dahulu dengan respawn yang dimiliki sekitar 32 detik. Yap, 32 detik. Lord yang ketiga juga sesaat lagi bakal muncul. Tadi ada satu circling eagle langsung dibalesin reload manipulation ya. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa pergi lagi dari area tersebut karena flickernya juga nggak ready. Dan sekarang dari segi Buset. networknya udah mulai Wah, sedikit demi sedikit Esmeraldanya terkejar. dong. Esmeraldanya bakal dipotong habis-habisan. Dia nggak punya sprint loh. Dan dihancurkan sudah. Esmeraldanya tidak bisa berkutik. Ini dia serangan yang dibangun oleh raja dari segala raja yang begitu baik, begitu indah. Menunggu momentum ya. Akhirnya dengan item yang cukup. Akhirnya bisa nge-pick off satu persatu. Ya, tapi menurutku juga dari Fluffy di sini ketika dia udah overconfident dengan item yang dimiliki, dia bisa saja masih tetap bisa tumbang. Dan itu tadi mungkin tidak di-expect juga oleh Fluffy.
Full game ke arah dari dia. Buset, langsung ditusuk kayak begitu dong. Ditarik Kabukinya selamat sejauh ini. Namun barusan Facehugger harus mundur. Hai-nya sendirian di depan. Hai dalam keadaan yang tidak cukup baik. Facehugger-nya pun dikurung agar tidak bisa masuk ke dalam area dari Lord itu sendiri. Tapi Godiva pun sudah mulai hadir memanggil dengan guiding wind yang memiliki Relocation dikeluarkan. Di area mid. Udah dihancurkan pula karena outer turret-nya. Pertempuran kembali terjadi, kembali berimbang. Dan ini dia kekuatan dari Arkeosi yang sebenarnya sudah terlihat kembali. Yes, tadi ada Finn yang melakukan flicker wild charge ya. Tapi Kabuki masih bisa menghindari hal tersebut dengan ada satu flicker juga. Dan remote manipulation yang sudah dibuang oleh Clay. Ini menjadi informasi yang sangat penting Aura Fire di mana sekarang menuju ke arah Lord yang ketiga. Udah mulai terlihat adanya setup. 2 bar lagi HP yang tersisa. Bakal ditabrak lagi Clay. dengan diikuti dengan High. Ada Minion Fury udah mulai terangkat. Tapi Clay dipukul mundur dan ternyata dari Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Albert. Oke, Albert kali ini berhasil dihancurkan. Namun ternyata Skylar-nya ditumbangkan. Namun tidak untuk Albert karena Albertnya begitu berjaya untuk bisa menghancurkan siapapun pemain dari Aura Fire. Wow. Ini dia. Gokil sih ini kekuatan Araki luar biasa. Gila. Mentalitas yang berbicara. Sakti. Menunggu momentum demi momentum yang tercipta. Dan damage yang udah optimal juga. Dan sekarang Inner Turret akan menjadi korban selanjutnya di tangan RRQ. Ditutup lagi dengan Golden Barrier. Dan sekarang keadaan RRQ Hoshi terbalik. Terbalik keadaannya RRQ Hoshi. Siap mendapatkan kemenangan. Hanya ada beberapa second saja sebelum beberapa player dari Aura pun akan respawn kembali. Namun Fluffy dan juga Facehugger berusaha untuk bisa menahan beberapa player yang ada di bagian depan. Kabukinya udah mulai hadir dengan Immortal yang dia miliki. Langsung aja dengan basic defense yang dia miliki. Namun untuk kali ini Facehugger-nya udah ada di bagian belakang tetap untuk memberikan backup. Dan juga Kabuki akan berhasil mendapatkan langsung ke arah Finn. Masih bertahan Finn-nya. Masih bertahan pula dari Aura Fire. Satu Lord yang ketiga dari RRQ Hoshi belum cukup untuk bisa melakukan endgame. Menit ke-19 ini dibawa ke late game lagi. Jantung guys. Masih reset ya, masih ada reset semuanya. Tapi tadi sayang sekali sebenarnya waktu ada team fight yang terjadi di arah dari Lord, itu yang ikut si Matilda kan? Yap. Mino. Mino Ya, tadi. gak ada damage-nya. Iya gak ada damage. Begitu dia selesai angkat, linknya bebas, retri. Iya mungkin dia niatnya mau nge-cancel road manipulation kali dari di belakang. Oke, dari item build-nya sudah full item yang terjadi antara RQ dan juga Aura Fire. Full damage kali ini iritelnya yang harus bisa ditangkap oleh Aura Fire. Karena sekali saja dia meledak dengan adanya heavy crossbow, pemberian damage bakal sangat-sangat besar sekali. Yap, ini pinter banget ya menggunakan Askelaw. Ada Dia sadar Askelaw. di Wah, sebelah regen. pasti akan ada beberapa item yang memang bisa aja mengcounter dirinya. Contoh seperti dari Black Armor itu sendiri ya. Namun sekarang Purple Bomb-nya. Oh. Minoan Fury langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat ada Type Soul yang langsung tertrigger. Pergi lagi mereka. Wow. Ya itu bagus banget dari Arkeos sih. Langsung mundur ke belakang. Langsung mundur. Dan akhirnya di menit-menit ke late game kayak gini, Aura Fire oke, tadi awal-awal sustain. Dan sekarang damage dari RRQ Hoshi Udah jadi. udah cukup Betul. untuk bisa menembus dari pertahanan Aura Fire sendiri. Dan lihat, ada satu tabrakan dengan wild charge-nya disambut dengan Cold Altar. Facehugger mesti mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan bahkan belum ada yang ditumbangkan satu sama lain. Dan sekarang udah mulai imbang karena tersisa satu base turret masing-masing. Yap. Hanya ada sekitar, iya bener. Hanya ada satu base turret masing-masing. Satu di atas, satu di bawah. Imbang lagi ya. Satu base turret di area top lane, di area bottom lane. Tapi sekarang untuk R7-nya. Tahu ada beberapa player yang mulai masuk ke dalam area defensifnya. Harus pergi, harus sabar, harus menahan. Di bawah Lord hadir om. Ya. Yes. Aduh. Ini dia, dengan Lord adanya Evo. Lord ya. Biasanya yang ke pick off untuk di late game seperti ini, itu adalah explainer. Yap. Karena dari explainernya mereka overconfident, mereka pede banget dengan itemnya dan menganggap kalau mereka gak bisa tumbang. Oke. Nah sekarang bedanya adalah sekarang landing jauhnya masih ada satu outer turret yang dimiliki oleh Arkeosi tapi tidak untuk Aura Fire. Wave minion bisa aja dihantarkan perlahan. Oke. Akankah mereka sadar kehadiran dari Pakito yang ada di bagian tengah dan mungkin dia akan bisa aja berbelok langsung ke area base turretnya. Tapi untuk Lord kali ini siapa yang akan mendapatkan karena Lord yang berhasil diamankan oleh Albert itu sendiri dan juga Finn yang berhasil dihancurkan. Tapi Faramis pun udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Godiva berusaha untuk pergi dari tersebut. Double kill berhasil dihancurkan pula. Iritalnya gak kuat Kabuki. lagi. R7 berusaha untuk maju ke bagian depan. Menghancurkan beberapa player dimiliki oleh Aura Fire. Kabukinya down. Tidak ada backup damage yang begitu berarti lagi Aura dalam hal yang tidak baik-baik saja. Lordnya kembali hadir. Lordnya berjalan. Lordnya siap untuk menghancurkan Aura Fire. Yes. Hingga naganya tidak bisa mengeluarkan lagi sempuran api yang begitu banyak. Iyas dan Hai menghilang kali ini. Masih tersisa Godiva sendiri
dramatis. Cukup unggul. Aura Fire. Akhirnya yang harus merelakan game yang kelima.